Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya. Masih semangat kalian dalam belajar di rumah? Iya, tentu kalian semuanya harus semangat dalam belajar di rumah. Nah, kali ini kalian belajar di rumah akan Ibu temani selama 30 menit ke depan dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu jika kalian yang beragama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, supaya kalian lebih semangat dalam belajar di rumah, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Tolong Menolong, ubahan dari lagu Caca Marica Hehe. Ayo kita berdiri bersama-sama. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Anak-anak, tahu nggak kalian dari lagu tersebut? Hari ini kita belajar apa ya? Iya, hebat sekali anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tolong menolong dan gotong royong. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran pagi ini adalah siswa dapat menyebutkan arti penting tolong menolong dan gotong royong. Lalu kemudian siswa dapat menceritakan pengalaman tolong menolong dan gotong royong. Dan siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, tahu nggak kalian gambar apakah tersebut? Iya, hebat sekali. Itu adalah gambar orang yang sedang menolong temannya yang sedang terpeleset kulit pisang. Nah, gambar apakah selanjutnya? Iya, itu adalah gambar teman yang sedang menolong temannya dalam mengambil sampah. Dan yang ketiga adalah tolong menolong atau membantu ayah dalam membersihkan mobil atau mencuci mobil. Nah, berikut adalah gambar-gambar contoh tolong menolong. Lalu, apakah tolong menolong itu? Iya, tolong menolong adalah sikap saling membantu sesama manusia tanpa mengharap balasan atau imbalan. Jadi kalian ketika ingin menolong teman-teman kalian, kalian tidak boleh mengharapkan suatu imbalan apapun. Kalian harus melakukannya dengan hati yang ikhlas, ya, tanpa mengharap imbalan atau pujian dari yang lain. Oh, ini loh, dia tuh suka membantu, dia bagus. Nah, tidak boleh seperti itu, karena ketika kita ingin menolong orang lain, maka kita harus menolong dengan ikhlas. Nah, anak-anak, tahukah kalian gambar apakah tersebut? Iya, hebat. Itu adalah kumpulan dari manusia-manusia atau orang-orang. Nah, tahu nggak kalian manusia itu apa? Ya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sekarang kalian, apakah kalian bisa hidup sendiri tanpa ayah dan bunda?
Tentu saja tidak bisa, karena kalian pasti bergantung kepada ayah dan bunda. Nah, tolong menolong itu merupakan suatu perbuatan yang disayangi oleh Tuhan. Maka dari itu, jika kalian ingin menolong orang lain, maka kalian harus menolong dalam kebaikan dan jangan sampai kalian menolong dalam kejelekan atau keburukan. Nah, berikut adalah contoh tolong menolong di lingkungan rumah. Nah, yang pertama adalah contoh membantu ayah atau bunda sedang membersihkan rumah atau menyapu. Kemudian yang kedua adalah contoh anak yang sedang membantu ayah mencuci mobil. Dan yang ketiga ini adalah contoh adik kakak yang sedang membantu adik dalam belajar. Nah, selanjutnya adalah contoh tolong menolong di lingkungan sekolah. Nah, seperti pada gambar berikut, kira-kira gambar itu apa ya? Iya, ada teman kalian yang sedang membantu teman yang lain dalam piket kelas. Misalnya kalian ketika ada teman kalian yang menyapu sendiri di kelas atau menghapus papan sendiri, nah, segera kalian menolongnya, membantunya. Selanjutnya adalah meminjamkan pensil. Jadi ketika ada teman kalian yang tidak punya pensil atau pensilnya patah, maka kalian segera untuk meminjamkan pensil. Nah, itu adalah contoh bentuk tolong menolong di lingkungan sekolah. Kemudian membantu teman yang kesusahan dalam belajar. Nah, di sekolah kalian juga pasti pernah yang namanya belum paham dalam belajar. Nah, itu kalian bisa meminta bantu sama temannya atau kalian bisa membantu temannya yang sedang kesusahan dalam belajar. Selanjutnya adalah contoh tolong menolong di lingkungan masyarakat. Nah, seperti gambar tersebut, kira-kira gambar apakah? Kira-kira gambar apa ya itu? Iya, itu adalah gambar menolong orang dalam menyeberang jalan. Kemudian yang kedua adalah menolong orang yang terkena musibah. Jadi ketika ada tetangga kalian yang membutuhkan bantuan ataupun terkena musibah, maka kalian harus segera untuk menolongnya. Dan yang ketiga adalah teman di rumah kalian yang sedang jatuh harus kalian tolong. Nah, anak-anak jangan kemana-mana. Nanti setelah ini akan bertemu lagi dengan Ibu Emi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang tolong menolong yang tidak dibolehkan. Tadi Ibu sudah berpesan kepada kalian bahwa kita tidak boleh tolong menolong dalam hal kejelekan, namun kita diharuskan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, berikut adalah gambar tolong menolong yang tidak dibolehkan. Apa itu gambarnya? Mencontek teman. Ayo, siapa yang pernah mencontek temannya saat ujian atau saat penilaian harian? Nah, sekarang itu kita tidak boleh melakukannya lagi anak-anak, karena itu adalah perbuatan yang dilarang. Ataupun kalian misalnya mengetahui teman kalian yang sedang mengintip-ngintip, nah mengintip-ngintip hasil jawaban temannya. Nah, kalau kalian mengetahui, segera untuk menegur teman kalian. Nah, kalau menegurnya, maka jangan menegur dengan kata yang tidak bagus, maka kalian harus mengucapkan dengan kata-kata yang sopan. Sebaiknya kamu harus belajar di rumah dengan rajin sehingga kamu tidak menyontek teman sebelahmu. Kemudian contoh selanjutnya adalah apa? Nah, itu adalah teman kalian atau teman, ada gambar yang sedang menunjukkan memanggah milik
tetangga dekat rumah. Nah, itu ada gambar yang bawah adalah teman kalian yang sedang menjaga. Kalau ada tetangganya datang, maka kalian harus lari gitu. Tidak boleh itu anak-anak. Ya, karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, ketika kalian ingin mengambil milik orang lain, maka kalian harus izin terlebih dahulu. Ya, karena apa? Karena itu perbuatan yang tidak dibolehkan. Nah, misalnya di kelas kalian ingin meminjam pensil temannya, namun kalian tidak bilang. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Ketika kita ingin meminjam pensil milik orang lain, maka kita harus minta izin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya apa ya manfaat tolong menolong? Manfaat tolong menolong adalah yang pertama adalah disayangi oleh Tuhan. Yang kedua, disayangi oleh orang tua. Dan yang ketiga, banyak teman. Yang terakhir adalah mempererat kerukunan. Nah, kalau kalian sudah tahu manfaat-manfaat dari tolong menolong ini, maka kalian harus tolong menolong dalam kebaikan dan jangan lupa untuk tolong menolong dalam kejelekan. Materi selanjutnya adalah gotong royong. Kalian pernah melakukan gotong royong di rumah atau di sekolah, bahkan di masyarakat? Iya, hebat, kalian pernah melakukannya. Lalu kalau kalian tahu apa ya itu gotong royong, kalau kalian pernah melakukannya, tahu nggak kalian pengertian dari gotong royong itu apa? Iya, gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi misalnya kalian ingin membersihkan kelas sehingga kelas itu menjadi bersih, maka kalian harus gotong royong dengan teman-teman kelas kalian. Dengan gotong royong, pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Nah, apa sih manfaat dari gotong royong? Nah, yang pertama adalah menumbuhkan sikap tolong menolong. Kemudian menciptakan rasa kebersamaan. Jadi kalian yang awalnya sendiri menyapu kelas sendiri, maka kalian bisa bersama-sama dengan teman kalian. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Dan pekerjaan yang susah akan menjadi senang. Misalnya kalian kerja kelompok dengan teman-teman kalian. Nah, kalian tidak bisa ini karena adanya kerja kelompok, maka kalian ini bisa membuat materi itu menjadi mudah. Nah, contoh gotong royong di lingkungan rumah. Seperti apakah itu? Ya, mencuci piring. Jadi mencuci piring saling membantu dengan keluarga, menjemur pakaian dan membantu memasak. Contoh gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama piket yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Kemudian ini membersihkan halaman sekolah. Nah, supaya halaman sekolah kalian bersih, maka kalian gotong royong dengan teman-teman kalian untuk membersihkan lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah menjadi sekolah yang nyaman, asri dan sejuk, menyenangkan dalam belajar. Nah, ini membuat mading sekolah. Ya, anak-anak, ketika kalian kesusahan dalam membuat mading sekolah, dengan sendirinya maka kalian bisa mengajak teman-temannya untuk kerja kelompok dalam mengerjakan mading. Nah, ini adalah contoh gotong royong yang ada di masyarakat. Nah, seperti membangun jembatan, kemudian membangun jalan yang sedang lubang-lubang diperbaiki biar orang-orang itu tidak terjadi kecelakaan atau terjadi apa yang tidak diinginkan dari kita. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, tahu nggak kalian gambar apa tersebut?
Nah, itu adalah gambar burung Garuda. Nah, kalian harus mengetahui bahwa tolong menolong kemudian gotong royong itu termasuk pengalaman sila Pancasila yang ketiga, yang bunyinya apa? Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan apa ya anak-anak? Iya, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pesannya Ibu, jika kalian ingin menolong pada orang lain, maka kalian jangan menolong terhadap hal-hal yang buruk atau kejelekan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Terima kasih. Anak-anak jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, masih semangatkah kalian pagi ini? Iya, supaya kita lebih semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat bersama-sama. Ya, tepuk semangat. Semangat. Nah, baik anak-anak, di sesi ketiga ini adalah interaktif. Nah, ini ada teman kalian yang sedang bertanya kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku. Selamat pagi Bu Emi. Nama saya Nararia Paraita Widodo dari SDN Kentintang 1409. Saya mau bertanya Bu, mengapa kerjasama itu penting? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nararia atas pertanyaannya. Nah, mengapa ya kerjasama itu penting? Nah, karena kerjasama itu penting, karena apa? Menumbuhkan sikap kerukunan terhadap sesama. Jadi antara orang satu dengan orang lain itu menimbulkan kerukunan. Kemudian bisa membuat pekerjaan yang susah itu menjadi ringan atau menjadi senang. Pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Nah, Mbak Naria, dari materi ini semoga bisa dipahami oleh Mbak Nararia ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari ini ada teman kalian yang ingin bertanya lagi anak-anak. Belajar dari rumah bersama guruku. Perkenalkan, nama saya Radia Merasa Fitri, kelas 3 dari SDN Sutomo 5 Surabaya. Saya mau bertanya, kenapa manusia harus saling tolong-menolong? Iya, terima kasih untuk Mbak Safitri dari SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya. Nah, mengapa ya kita harus tolong-menolong pada orang lain? Nah, karena kita itu sebagai makhluk sosial, makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sehingga ketika kalian mengetahui teman-teman kalian, saudara kalian atau tetangga kalian yang sedang membutuhkan bantuan orang lain, maka kalian harus menolongnya. Namun ketika kalian menolong, maka harus dilakukan secara ikhlas tanpa meminta bantuan atau meminta imbalan atau pujian dari yang lain. Nah, anak-anak, jika kalian ingin bertanya kepada Ibu, silakan kalian menghubungi guru kalian. Nanti kalian bisa mengirimkan video atau mengirimkan chat pada guru kalian, dan guru kalian akan mengirim kepada Ibu Emi. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pagi ini itu adalah bahwa tolong menolong itu adalah sikap saling membantu sesama manusia tanpa mengharap balasan atau pujian. Dan tolong menolong itu merupakan suatu perbuatan yang disayangi oleh Tuhan. Maka dari itu, jika kalian ingin menolong orang lain, maka kalian harus menolong dalam kebaikan dan jangan sampai kalian menolong dalam kejelekan.
Manfaat dari tolong menolong itu dapat disayangi oleh Tuhan, orang tua, dan juga akan mendapatkan teman banyak. Kegiatan kerjasama atau gotong royong itu dapat dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai tujuan yang sama. Karena dengan gotong royong, pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Dan manfaat dari gotong royong adalah menumbuhkan sikap tolong menolong, menciptakan rasa kebersamaan, kemudian pekerjaan yang berat akan jadi ringan, dan pekerjaan yang susah itu akan menjadi senang. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang tolong menolong dan gotong royong, ibu akan memberikan oleh-oleh pada kalian. Apa itu? Nah, ini oleh-oleh buat kalian. Yang pertama adalah bagaimana cara mewujudkan kerjasama antara Anda dengan keluarga. Yang kedua, apakah kalian sudah menerapkan kerjasama atau gotong royong? Baik itu sesama dengan bunda, dengan keluarga, teman, atau yang lainnya. Yang ketiga, di mana Anda telah melakukan tolong menolong? Nah, coba ceritakan. Nanti kalian bisa menulis ceritanya dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Ya anak-anak, siap ya? Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini, dan jangan lupa kalian ketika di rumah untuk selalu menjaga jarak dengan temannya, kemudian mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, dan tetap semangat dalam belajar ya anak-anak, karena kalian di rumah itu bukan liburan. Dan jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke anak-anak, sudah 30 menit ibu menemani kalian belajar. Kalian akan berjumpa lagi dengan ibu dan tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.